Mas Yusuf. Oke. Nah, masih baru banget jadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah, kelulusan tahun 2023 ya? Ya, 2023, masih baru. dan jadi mahasiswa termuda di angkatannya. Kak Yusuf ini daftar sekali langsung keterima, bener nggak? Alhamdulillah. Berarti karena sekarang udah dikontrol semuanya oleh Kemendikbudnya Arab, Hmm. kita belum tahu lagi ya perkembangannya gitu ya. Gen Z Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini Ana baru berada di Madinah Munawwarah dan nggak sengaja bertemu dengan salah satu sosok yang spesial sekali. Nah, jadi mungkin bisa perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semi formal aja ya. Nama Ana Yusuf. Cuman satu kata sih sebenarnya. Dari lahir juga gitu di akte. Jadi itu uniknya ya. Nama satu kata, namanya jarang sekali kan sekarang ketemu ya. Asal dari Jogja. Terus kelahiran tahun 2005. Jadi 2005. masih ya. Berarti selisih setahun teman-teman. Oh ya, oh gitu. Aku 2006. Oh gitu. Padahal kita beda 2 angkatan. Ya karena aku dulu TK besar 2 kali. Oh gitu. Oke, jadi langsung aja. Kita akan sekedar ngobrol-ngobrol seputar Timur Tengah dan juga random. Intinya nih kayak talk show aja guys. Oke. Yang pertama, jadi fun fact aja. Beliau tadi udah perkenal diri, namanya Singkat aja tadi. Mas Yusuf. Oke. Nah, masih baru banget jadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah, kelulusan tahun 2023 ya? Ya, 2023, masih baru. dan jadi mahasiswa termuda di angkatannya. Ya bisa dibilang gitulah. Nggak termuda juga. Nggak termuda juga, berarti yang lebih muda. Ada, tapi cuma selisih 1 bulan aja. Oh, tuh, saya dikit banget. Nah, dan uniknya lagi, Kak Yusuf ini daftar sekali langsung keterima, benar nggak? Alhamdulillah. Itu pun daftarnya masih SMA, belum selesai. Ya, tadi ini spesial banget karena katanya normalnya 2 kali baru keterima itu. Itu normalnya itu pun setelah lulus. Setelah lulus gitu ya. Baru mulai daftar, maksudnya hitungan 2 kali itu setelah lulus dari SMA. Normalnya kan gitu kan, karena ijazah kan setelah keluar setelah lulus SMA, Ya, otomatis cuma gitu. sekali daftar, jadi habis wisuda langsung berangkat nggak lama gitu ya. Ya kisaran 6 bulan lah, kurang dari 6 bulan berangkat. Alhamdulillah. Oke, jadi langsung ke pertanyaan pertama yang mau aku tanyain. Kok bisa? Kan waktu itu mungkin yang daftar ke UIM tuh nggak sendirian ya? Enggak, kalau dari Kira-kira berapa orang? ini khususnya Ibnu Abbas ya. Ya, Kira-kira ada kalau nggak salah 11 sampai 15 orang lah. Itu karena 2 angkatan. Jadi angkatan Ana dari kelas 12, masih pertengahan kelas 12 itu, akhir semester 1 kelas 12. Itu berarti kira-kira daftarnya tahun 2022 bulan Oktober. Akhir banget. Ya enggak, ya akhir semester 1 lah. Begitu mau liburan itu buka pendaftaran dari website Minhati namanya. Itu ya pendaftaran terakhir dari website itu terakhir. website khusus UIM ya? Khusus UIM. Oh, iya. Waktu itu belum di bawah Kementerian Saudi lah, Kementerian Pendidikannya Saudi. Masih satu kampus. Jadi baru udah daftar, berangkat. 2022 Info keterimanya? 2022 daftar akhir. Terus info keterimanya tahun 2023 akhir. Setahun. Berangkatnya bulan Februari awal. Januari lah. Jadi Januari akhir. 2024. Ya 2024. Itu kan karena jarak antara keterima sampai ke berangkat itu kan ada jeda ngurus berkas lagi lah istilahnya. Oke. Itu masih baru banget ya? Spesial Ya, banget. Nah, baru lah. pertanyaannya, kan tadi yang daftar diketahui. Ya. Yang daftar kan banyak tuh. Kisaran banyak. Salah satunya Mas Yusuf sendiri. Nah, Ya. kok bisa dengar sekian banyak daftar? Yang terima sama Mas Yusuf ini rahasianya apa? Kalau itu nggak tahu ya, maksudnya ya itu ya nikmat lah, istilahnya nikmat dari Allah lah itu. Pertama itu. Terus yang kedua mungkin apa ya, kalau dari segi usaha sih ya sama aja, maksudnya kita ber-15 tuh kurang lebih sama, bareng-bareng kita menghadap untuk ngurus berkas tuh bareng gitu. Kayak nggak ada yang beda lah. Tapi mungkin di balik itu semua ada ya takdir dari Allah. Itu sih nggak tahu juga maksudnya.
Kenapa bisa keterima cepat itu Eh, nggak ada faktor yang bisa ditentukan istilah. Oke, kalau boleh tahu waktu daftar itu apa aja yang perlu disiapin gitu? Termasuk berkas-berkasnya. Berkas-berkas umum lah ya. Yang penting tuh kayak ijazah. Tapi waktu itu belum ada ijazah. Nah itu uniknya. Waktu itu kan belum ada ijazah karena masih kelas 12 akhir. Jadi waktu itu kita pakai surat keterangan santri aktif dari pihak pondok. Jadi kita minta dari sekretaris pondok secara khusus waktu itu buat dibikinkan surat khusus. Intinya kalau santri yang bersangkutan itu ada santri aktif dari pondok tersebut gitu. Dan itu harus resmi istilahnya, stempel dari mudir sendiri, direktur sendiri, terus sekretaris, ya kop resmi juga dari pondok gitu. Bedanya sama surat keterangan lulus? Kalau surat ya itu bisa, tapi waktu itu nggak boleh dari pondok. Oh, Waktu itu aslinya mintanya gitu. oh, Awalnya minta surat keterangan lulus, surat keterangan tapi santri aktif. nah Lah, taunya aktif gimana? kan kita santri aktif di situ, maksudnya Oh, maksudnya ya aktif belajar. ya aktif Kirain belajar di orangnya situ. Aktif di pondok gitu. Bukan aktif, maksudnya bukan Oh. aktif organisasi, bukan Oh, gitu. oke, paham, Aktif paham, kalau dia paham. masih santri di situ gitu, belajar di situ. Karena waktu itu sebenarnya awalnya kan minta surat keterangan lulus, tapi nggak dibolehin. Ya, karena masih ada 1 semester itu kan belum pasti lulus gitu. Ya, Banyak juga yang gugur gitu aslinya. Akhirnya udah itu solusi keduanya bikin surat itu, surat keterangan aktif. Nah, yang aslinya yang diperlukan itu kan ijazah. Ijazah pun juga kalau bisa dah diterjemahkan gitu ke dalam bahasa Arab. Pakai penerjemah resmi. Terus kedua ada transkrip nilai. Transkrip nilai itu yang kalau di ijazah tuh di baliknya ada nilai dia. Nilai resmi itu umum, nilai umum akademik. Oh, yang dimaksud transkrip nilai itu transkrip nilai itu. Ya, Bukan nilai semester 1 sampai 5 kayak Bukan, kampus umum gitu. tapi waktu itu pakainya itu karena belum ada transkrip nilai. Oh, Karena oke. sementara ya itu nanti kan diminta pembaruan setelah itu. Waktu itu pakai itu rekapan nilai dari semester 1 sampai semester 5 waktu itu ya, sebelum diperbarui. Nanti tapi intinya kalau udah ada transkrip nilai pakai itu aja gitu. Oke. Dan itu udah diterjemahin ke bahasa Arab juga, harus pakai penerjemah resmi. Terus yang ketiga ada SKCK dari SKCK. kepolisian. Itu cara bikinnya termasuk masa berlakunya itu. Nah, itu masa berlakunya itu akhir banget, maksudnya mendekati pendaftaran itu mau ditutup gitu baru kita bikin. Tapi bagusnya sih Kenapa? sebelumnya, karena kan masa berlakunya cuma 6 bulan ya. Oh, cuma 6 bulan. Kalau nggak salah SKCK itu cuma 6 bulan. Berarti itu Seingat dibuat dikumpulkan nanti ke awal daftar kan? Iya, di awal daftar, Oh. di berkas yang pertama. Berarti bukan misalnya keterima mau berangkat Enggak. Itu berkas awal. Ya, SKCK, terus terus sudah diterjemahkan juga bahasa Arab. oke. Terus selanjutnya ada tazkiyah. Nah, ini tazkiyah nih apa ya? Penting-penting inilah istilahnya. Pinter-pinter juga sih. Ngumpulinnya kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu. Terutama dari tokoh-tokoh berpengaruh lah istilahnya. Apalagi kalau tokoh-tokoh berpengaruh itu alumni UIM. Khususnya ya waktu itu kan karena kita daftarnya cuma dari UIM ya. Kalau sekarang mungkin bisa umum kayak tokoh-tokoh di pemerintahan tuh bisa. Ya, istilahnya yang berpengaruh lah. Dulu pakai naskah juga berarti. Pakai. Tapi itu cuma 3. 4 sih. Satu dari ini yang lembaga kan, ada lembaga juga bisa. Lembaga itu kita minta dari Kemenak daerah. Kemenak daerah. Hmm. Berarti ada cap kemenaknya tuh. Ada tuh. Oh, Waktu itu minta Kemenak daerah di Jogja kalau nggak lupa. Ya Jogja. Kemenak daerah. Terus ada 2 lembaganya, berarti 2 lembaga sama 3 tokoh. Kalau waktu itu anak gitu. Yang satu Kemenak daerah, satu lagi dari ada namanya Robitoh Ulama Wadu'at Janub Syarq Asia. Itu istilahnya ikatan ulama dan dai se-Asia Tenggara. Itu kebetulan ya waktu itu kita minta khusus dari apa ya istilahnya pimpinannya atau ya ketua umumnya lah. Ketua umum dari ikatan itu kan kebetulan beliau alumni UIM, terus beliau juga jadi ketua di situ, di ikatan ulama itu namanya Ustaz Zaitun Rasmin. Jadi Ustaz Zaitun itu ngasih ke Ana 2 rekomendasi, baik yang lembaga itu, ikatan ulama itu dan lembaga itu, terus yang kedua secara pribadi sebagai tokoh. Oke. Itu kan beliau juga alumni UIM tahun 95, lama itu senior. Itu kok bisa tahu itu? Belajar kan?
Ada hubungan dari orang tua juga. Oh, alah. Ya. Tapi nggak apa, nanti bisa dihubungkan. Terus yang kedua ya Ustadz Hakimuddin lah kita. Karena kan modelnya kita juga sebelum ini. Sekarang satu kubah. Ya, Sekarang satu kubah. mungkin bisa juga dari satu kubah nanti. Kalau Ustadz Hakimuddin kan ya beliau alumni, bahkan S1, S2, S3 kan sampai di UIM. Itu pun baru lulus dan jadi model di itu di Ibnu Abbas setelah berapa tahun gitu. Itu terus yang satu lagi dari orang tua anak sendiri. Yang kebetulan juga alumni UIM. Oh, Itu jadi itu surat rekomendasi. Otomatis semua bahasa Arab ya. Dalam bentuk bahasa Arab. oke, berarti ada Ijazah. Ijazah dulu, terus transkrip ada transkrip nilai, SKCK, SKCK, Tazkiyah. sama Tazkiyah. Itu yang Udah. penting-penting ya. Nah, itu yang Oke. penting. Terus kalau mau ditambah lagi, kalau misal kita punya prestasi tertentu itu. Contoh, ada hifzul Quran. Misal kita ada khatam itu 30 juz, kita mungkin bisa minta dari ketahfidzan. Surat istilahnya sertifikat lah. Oh, nah itu prestasi khusus itu prestasi apa? Maksudnya kalau Bebas, kampus bebas. umum itu kan prestasi yang dibolehkan tuh yang berprestasi skala nasional biasanya. Ya, Nah, kalau di ini tingkat nasional. Kalau ini bebas sih sebenarnya. Intinya ya yang skala nasional tuh lebih diutamakan nih. Tapi kalau bisa ya pokoknya semua inilah, semua prestasi yang itu dikira bisa diperhitungkan untuk dimasukkan situ bisa dimasukkan. juara kelas meeting diangkat. Kalau itu enggak, beda. Enggak. Oh, iya. Si Agem itu mah. Enggak, Pribadi ya berarti. pribadi. Oke. Ya kayak hifzul Quran misal, dia mau 15 juz juga bisa. Karena juga kita minta bareng-bareng dari Ustaz Darus. Minta sertifikat tahfidz bareng-bareng. Terus apalagi kalau udah punya sanad ya itu apalagi lebih diutamakan lagi. Oke. Terus kalau bisa mutun matan. Contoh kita hafal matan. Kalau dulu kan masih ada ini ya, Jazariyah sama Tuhfatul Iya. Atfal, ya kan? Sampai sekarang masih kan? Masih ya? Masih. Nah kalau bisa juga dari ketahfidzan diminta itu. Intinya resmi lah, ada stempelnya, ada kopnya. Terus kalau bisa dapat bahasa Arab dari awal. Oke. Tuh. Di antara tadi jadi ada 5 ya total kalau tadi. Ya kalau itu 5 lah. Nah, yang Sebutlah lima. paling ngaruh itu yang mana? Ijazah sama transkrip. Paling ngaruh. Bukan Asia. Bisa juga ya. Kalau ya secara berhitungan kurang tahu juga sih kalau yang paling berpengaruh ya. Tapi intinya 5 itu penting gitu. Nah, transkrip nilai itu kan isinya nilai apa? Ijazah itu kan isinya nilai semuanya kan. Umum. Kalau ijazah umum. Kalau transkripnya cuma nilai umum, nilai yang diujikan di akhir. Nah, itu ada minimalisir nilainya nggak? Kalau dengar-dengar sih minimal 85. 85. Karena terakhir kan 85. Ya alhamdulillah kemarin di atas 85. Ya, berarti hitungannya nggak terlalu tinggi ya untuk. Ya kalau itu nggak terlalu tinggi. Oh, karena kalau kampus di Indonesia yang umum kan rata-rata Sampai 90 ya kan. Itu tinggi sekali. Apalagi kedokteran. Kedokteran mah 14 lagi 95. Nah itu bisa jadi minimal lagi. Kali 85. Jadi kemarin daftar itu terus diinfokan keterima. Ini udah dari email semua ya? Dari email semua itu masuk semuanya, dipantengin email. Terus satu lagi sama akun ini, akun PPMI bisa PPMI Saudi, PPMI Madinah juga bisa. Tergantung daftarnya di mana. Kalau sekarang misalnya studi di Saudi, misal kita daftar di Universitas Prince Hatam, itu nanti ada PPMI Al-Khods namanya. Jadi kita mantau akun PPMI sesuai daerahnya masing-masing gitu, sesuai daerah yang kita daftarkan kampusnya. Kalau Madinah ya PPMI Madinah dilihatin terus karena di situ info tuh update terus, kita update terus. Oke. Berarti, nah kan biasanya isu-isu yang beredar di masyarakat, lebih tepatnya pelajar yang mau ke agama itu kan rata-rata bilang, denger-denger nih, katanya kalau mau kuliah ini, khususnya Timur Tengah itu ngandelin utamanya hoki-hokian atau jalur langit doang, itu bener nggak? Nggak juga hoki-hokian lah ya. Ya tetap ada usaha itu tadi, berkas-berkas itu pokoknya semua berkas yang diminta itu dilengkapi dulu di awal. Terus itu disimpan terus, jangan sampai hilang lah istilahnya. Tapi besok kan nggak ada tes ya? Nggak Kalau ada tes. tes enggak. Kalau tes secara umum enggak ada. Oke.
ya bisa dibilang lah jalur apa sih langit apa sih mereka nyebutnya gitu paling. Berarti Ini banyak doa juga sih. Niat. berarti semuanya ya jalur langit iya, cuman bisa duniawi. Usaha juga iya. Iya, dua-duanya berarti seimbang. Itu kan tawakal gitu, nggak cuma kita pasrah aja. Usaha juga. Oke, oke. Itu kan berarti tahun 2023, Ya, 2023 berarti ya. ya jadi untuk Nah, terus sekarang ini kan baru mulai tahun lalu. baru mulai Itu tahu. kan ganti kalau dulu tiap kampus sendiri-sendiri. Hmm, Sekarang kan jadi satu di bawah Saudi kan. naungan Nah, Kementerian itu. Pendidikan. Apakah segala rincian tadi itu masih sama dengan yang baru ini? Faktor-faktor pendukung utamanya dan lain Kalau sebagainya. faktor utamanya ya tetap ijazah, transkrip sama SKCK, tasgiyah itu tetap Tapi dibutuhkan. aku sekarang nggak bisa kayak dulu waktu ijazah belum ada pakai. Nah, kalau ya bedanya sekarang itu kita harus kalau sekarang harus ada ijazahnya. Kalau dulu karena masih bisa ini ya pakai surat Bedanya keterangan. intinya itu doang ya. Bedanya itu. Kalau sekarang daftar udah harus ada ijazah. Jadi Oke, oke. mungkin saingannya bisa dibilang lebih adil sih, maksudnya lebih rata. Karena kalau dulu kan kita fokusnya ini Madinah dan itu UIM aja gitu. Padahal di Madinah juga ada tiga, kalau bisa dibilang ada tiga tempat kuliah gitu. Nggak cuma di UIM aja. Bisa diratakan lah. Itu tujuannya studi di Saudi itu meratakan persebaran mahasiswa asing di Arab Saudi gitu. Biar nggak cuma terfokus di Madinah aja gitu. Iya juga. Jadi kampus-kampus lain tuh terisi sama mahasiswa asing juga. Gitu. Oke, tapi emang kualitas kampus lainnya banding UIM tuh sama bagusnya ya. Kalau kualitas sih itu balik ke ini ya pribadi maksudnya. Oh, berarti tergantung yang dicari. Tergantung dicari. Contoh misalnya kita cari perminyakan, ilmu perminyakan, ya nggak bisa di UIM kayak gitu. Nggak masuk. Nggak masuk. Oh, nggak masuk. Itu masuk ke petroleum ada di kalau nggak salah di Riyadh, kalau nggak salah ya. Ada kampus petroleum khusus ya, Universitas Petroleum. Itu pun umum juga masih banyak di Saudi. Kalau di UIM sendiri emang yang paling menonjol Paling menonjol agamanya. agamanya. Itu juga Ummul Qura sama, sebenarnya sama. Umul Qura di Mekah. Ummul Qura di Mekah. Oke, oke, oke. Selain karena kelebihannya dekat ini ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga. Karena kan pelajaran kita di situ juga. Materi-materi justru pendalaman materi di situ di masjid itu. Berarti bobot belajar di kampus tuh nggak berat banget. Mas. Ya berat, cuman kita aneh ya istilahnya nambah lah. Mau nambah. Buat pendalaman tuh ada di situ. Misal kita di kelas, ini mau pendalaman lagi biar lebih maksudnya lebih mantap lah istilahnya di masjid gitu. Karena di masjid juga kan kita kesebar tuh, ada bergantung tiap materi beda-beda. Ada misalnya kita belajar fikih, kisah siapa misalnya. Itu pendalaman khusus lagi. Kalau di masjid kan lebih umum. Maksudnya pesertanya umum. Nggak terbatas mahasiswa aja. Mau jamaah juga bisa ikut. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang menarik nih. Nah, bisa diketahui, ya enggak nih, memang aku tahu. Ya, Karena Mas Yusuf ini waktu dari IBAS mau ke sini, ya, itu modal bahasanya kan belum matang banget. itu. Nah, itu tantangannya gimana? Kan bener-bener berangkat, nggak tahu apa gitu loh. Tapi nggak benar-benar kosong juga. Maksudnya karena waktu setelah lulus kan bulan Juni 2023 itu lulus Oh, wisuda. Setelah itu kan ada jeda. Itu belum ada kepastian juga keterima atau enggak kan. Nah, itu tetap fokus. Jadi anak ambil kelas khusus kayak daurah lah. Daurah bahasa Arab. Di Jogja ada. Ya aslinya banyak sih tempatnya. Intinya tetap fokus ke bahasa Arab di itu. Jogja. Nah, bapaknya apa? Namanya Mahat Al Basroh. Itu yang Mondok ngajar berarti? ya mondok lagi istilahnya. Tapi bisa ini sih. Bisa balik ke rumah juga tiap pekan bisa balik. Oh, berarti kayak kuliah. No? Ya semi kuliah. Oh, Pasca inilah pasca SMA istilahnya lah. oh ya, Mas. Oh gitu, berarti ambil. Berarti selama berapa lama itu? Itu kira-kira 4 bulan. Hampir 4 bulan. Berhenti karena? Berarti karena kabar keterima itu. Oh, Setelah kabar keterima itu ya udah. Mau ngurus-ngurus berkas lagi kan pembaruan itu. nah itu yang diurus lagi apa itu? Berkas-berkas diurus lagi. Ijazah, pembaruan ijazah kan waktu itu Oh, belum keluar iya. ijazah kan? Itu doang tapi. Ya enggak itu juga. Selain itu ada tes kesehatan. Nah ini pentingnya. Jadi setelah kabar keterima itu enggak langsung kita berangkat ke sana dapat tiket enggak. Setelah kabar keterima itu nanti dari PPM Madinah itu dikumpulkan siapa-siapa nama yang keterima, terus kita dikumpulkan misalnya satu grup lah, satu grup WhatsApp gitu buat didata lagi. Nah setelah itu ada tes namanya tes MCU. Tes MCU itu medical check up
kita dites darah, tes urin, intinya tes paru-paru juga lah. Tes ini maksudnya kesehatan tuh dites semua, itu ketat juga. Makanya jangan ngerokok. Nah itu kalau paru-parunya bermasalah tuh bahaya, itu bisa nggak berangkat itu. Itu fatal itu. Terus juga asma tuh juga nggak bisa berangkat. Oh ya, yang asma nggak bisa. Makanya, jadi harus Karena terapi apa? dulu. Oh iya. Nggak bisa berangkat pokoknya. Nggak tahu juga alasannya kenapa ya, maksudnya penyakit asma, penyakit berat itu nggak bisa berangkat. Aku punya mah. Enggak, kalau mah nggak masalah. Alhamdulillah. Enggak, yang ini berpotensi menular juga istilahnya. Asma, tapi asma nggak menular sih, maksudnya enggak. Itu yang selain menular, yang menular juga bahaya. Oh gitu. Oke. Ada tes itu, terus sama tes apalagi waktu itu ya, buat tesnya cuma itu doang. Itu doang. Itu di Jakarta tesnya itu. Sudah aman semua. Kirim berangkat gitu aja. Terus tinggal nunggu tiket turun, ya itu kan ada visa turun, terus baru setelah itu tiket turun. Visa bikin sendiri. Enggak, visa dari sana, jadi kita ngurus MCU itu Oh, paspor doang berarti. ya, paspor kan dari awal. Nah itu juga kalau bisa dibilang paspor itu penting juga sih, dijaga tetap aktif lah paspornya. Oh iya iya. Karena ada kan misal udah deket-deket pendaftaran, paspornya udah mau mati juga, itu nggak bisa. Ya kalau bisa diperbarui lah. Sama ini nggak sih vaksin? Oh, ini kan waktu aku berangkat ke sini harus vaksin meningitis gitu. Enggak, meningitis nggak. Oh enggak ya? Vaksin Malahan meningitis. beli cuma buat jamaah umroh doang. Ya kalau itu ya. Sama waktu haji juga, sebelum haji. Oh iya, Sebelum haji juga. buat vaksin meningitis. Oke. Karena kalau nggak vaksin meningitis tuh Ini jaga kesehatan sih itu sih. karena kalau nggak vaksin meningitis H-14 tuh sampai sini bisa ditolak balik lagi ke Indo. Ya itu fatalnya kan. Apalagi udah ada tiket, udah ada ini semua juga. Ya, kalau itu kalau jam umroh jadi H-14 harus vaksin meningitis dulu. Oke. Nah, intinya kalau mau berangkat sini jaga kesehatan lah. Itu paru-paru juga dijaga. Yang ngerokok itu berhentilah. berarti waktu 4 bulan belajar bahasa itu udah lumayan bisa ngomong ya? Intensif itu, belajar lu intensif. Waktu itu belajar sama ini, kalau tahu Ahmad Kamil nggak? Atau Ahmad Kamil tuh juara Vis Indonesia tahun 2017. Yang beliau ini istilahnya apa lah? Ya, di RCTI itu tahun 2017. itu banyak buat anak kecil. Jadi emang kelas Mahat Al Basro itu kita nggak pandang usia lah istilahnya. Enggak, maksudnya itu yang habis Indonesia. Iya, enggak, sekarang udah umur 17. Oh gitu. Iya, udah 17. Itu Ahmad Kamil. Terus Ahmad Kamil itu usia berapa? Masih muda berarti. Iya, Ahmad Kamil itu usia 17 dua-duanya. Sekarang Udah 17 tahun sekarang. iya. Wow. Orang yang Ahmad aja sekarang udah kuliah, maksudnya itu percepatan tuh, karena ya ini yang dijuluki inilah istilahnya kamus Quran. Kalau tahu misalnya antum nanyain dia nih, ayat ini, halaman ini, surat ini dibacakan, dia bisa gitu. Coba nanti dicari lah setelah Ahmad Kamil lah. Itu 2 orang ya, bukan 1 orang. Oh iya, tahu. Itu juga di Jogja itu kan, domisili kan di Jogja. Oke. Jadi dulu Tempat belajar sama itu ya. tempat mahannya juga di Condong Catur itu. Di Demutakin nama tempat. Nanti bisa cari. Jadi dulu Itu Mas intensif Yusuf bahasa Arab. sama itu si Ahmad Kamil itu ngapain? Kelas bahasa Arab itu. Jadi Berarti yang ngajar itu? enggak, kita belajar sekelas. Oh sekelas? Ya, sekelas. Oh, Nah, yang ngajar itu dari alumni Aroya, alumni Sudan, alumni Madinah juga. Kalau yang ngajar di kelas itu, ya otomatis kan bahasa Arabnya oke lah. itu efektif. Oh, efektif itu. Apalagi maksudnya di Indo itu Ya karena kita kan semi pondok lah ya. Jadi kita dari hari Senin sampai bukan Senin, dari hari beliau tuh ngomongnya full Arab ya di sana. ya full Arab. Ya kita belajar Bainaidek gitu. Kayak di Nabas dong. Tapi bedanya Ibnu Abbas kan kita pakai bahasa Indonesia. Oh, iya. Jadi kita belajar bahasa Arab pakai bahasa Arab. Nggak ada terjemahan Indonesia. Terus juga nggak ada HP. Bawa HP belas. Nggak ada HP. Kecuali hari Jumat. Jadi tiap pekan tuh hari Jumat bisa balik kita. Selain hari Jumat, Enggak, kita di pondok. Tetap pondok. berarti sama mondok itu ya. Iya, semi pondok, cuman bisa keluar hari Jumat itu. Jadi seharian itu kita bebas. Tapi itu masuk pondok, keluarnya bebas sama kapan aja, berhenti dari pondok lagi. Apa? Tadi kan Itu program 1 tahun.
aslinya program 1 tahun. Nah, itu maksudnya berarti kan keluarnya bebas atau gimana? Maksudnya berhentinya. Berarti Kayak tadi kan selesainya itu mahasiswa Anda enggak wih, enggak bebas. Kalau itu masalah khusus ya, maksudnya Oh. ya masa kita ninggalin Iya. UIM cuman buat ini gitu Oh, loh. alah, iya. Itu kan perantara kita buat Oh, kesini berarti itu gitu, buat 1 tahun. UIM. Sebagai wasilah kita inilah, maksudnya Itu sekali ikut 1 tahun gitu ya? 1 tahun, program 1 tahun. Ya nggak 1 tahun total ya, maksudnya kira-kira 10 bulan lah. Karena ada liburan-liburan juga. Oke. 10 bulan, 9 bulan. Itu Nggak. Albas. Di sini idat lagi karena apa? Ya karena masih kerasa kurang. Jadi Jadi yang nentuin bukan kampus ya? bukan. Begitu kita ya istilahnya setelah sampai sini, kita masih milih lagi. Tetap milih lagi. Oh, itu kita yang milih. Milih Dan juga. gunanya setauku waktu proses pendaftaran. ada 1 kali tes Arab itu kan tes bahasa Arab kan? Ya, itu tes Nah, itu kan penempatan. bahasanya kan? Tapi sebenarnya sampai sini pun juga kita masih milih lagi gitu. Itu tergantung kitanya mau langsung S1 Iya, atau- tergantung kita. Oh, itu tergantung kitanya. Tergantung kita. Bukan dari sananya. Bahkan kita pun kalau mau masuk S1 langsung bisa gitu. Oh, bisa. Kecuali Quran ya. Kalau Quran ada tes khusus lagi nanti. Oh iya. Selain Quran, selain kuliah Quran maksudnya. Oh, gitu. Kalau Berarti yang itu nah, milih. berapa tahun idatnya? Kalau waktu itu ini karena ini ya apa karena kuota mahasiswanya. Waktu itu kita bisa milih antara bisa mulai dari awal semester 1 atau bisa langsung semester 2. Itu kita milih antara dua itu. Kalau yang idat kan karena total idat itu ada 4 semester, 2 tahun lah totalnya. Jadi kalau waktu itu anak langsung milih semester 2. Berarti terserah kitanya juga mau ambil berapa lama. Mau berapa lama bebas. Enggak, materinya apa? Enggak sama. Atau kalau kita ambil yang tahun terakhir ya materinya memang materi waktu gitu. Iya, langsung Oh, tahun langsung terakhir. gitu. Iya. Jadi kita ya pintar-pintar ngelihat kemampuan sendiri lah sebenarnya. Kan pas pendaftaran juga ada tahdid mustawa kan, kelas penempatan bahasa tuh ada. Kalau waktu itu ada ya. Kita ada semacam kelas tes matrikulasi bahasa lah, penempatan bahasa. Nanti kan hasilnya kelihatan di situ, berapa hasilnya. Nah, dari situ kan kita tahu kemampuan kita. Tapi worth it banget. Worth Dari it. sini. Dari sini ya worth it karena kan juga selain pengenalan lingkungan ya, apalagi di sini kan Oh iya. ya kita mau ya istilahnya kita belajar bahasa Arab di Indonesia tuh. Belajar bahasa Arab dengan orang Indonesia kan beda dengan belajar bahasa Arab dengan orang Arab asli gitu. Terus tambah lagi orang sini ya nggak pakai fusha juga. Nah, bahasa Arab tuh ada fusha, ada amiyah. Istilahnya amiyah itu bahasa lokal lah, logat lokal. Nggak bisa kita belajar Emang amiyah tapi di populer Indonesia di Mesir susah. ya? Di sini juga amiyah, tapi amiyah Saudi, amiyah Mesir kan beda juga. Oh beda juga. Iya, Itu kayak bahasa daerah itu bahasa bahasa. daerah. Oh, kayak Itu kalau di makanya. Jawa ya bahasa Ya, kayak bahasa Jawa. Di Bandung bahasa Sunda kayak gitu ya. Nah, gitu. Makanya Nah, kalau susahnya yang dipelajarin ini bahasa Arab yang bahasa Fusha. Indonesia ibaratnya gitu. ya fusha, yang normal lah, Yang formal, normal. bahasa formal. Ibarat kalau di Indonesia ya bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia formal. Tapi juga tetap ada ininya, maksudnya ada selip-selipan amiyahnya lah istilahnya. Dari syekhnya. Nah, tapi ini lebih mending dari Indo udah mateng atau tidak di sini? Kalau masuk idat di sininya keputusan pribadi ya, maksudnya ya, kita sendiri yang bisa nilai lah maksudnya. Tapi tetap disarankan, ditekankan juga dari Indonesia, udah mateng gitu. Tetap harus dari Indonesia udah mateng. Dari sini atau S1 itu? Maksudnya Kalau bisa pilihan fokus S1 belajar. atau idatnya tuh bebas. Kalau kita mau misalnya udah siap nih fokus untuk belajar gitu istilahnya. Nggak maksudnya untuk pengenalan lingkungan tuh juga nggak begitu lama, nggak butuh waktu lama buat pengenalan lingkungan tuh juga dikiranya Oh, emang langsung bisa. bisa di sini tapi lebih disarankan lebih udah mateng Ya dari Indo ditekankan gitu. di Indonesia buat pemantapan bahasa. Biasanya fokus belajar gitu ya. Ya terus belajar. Oke gitu. Nah, terakhir nih kayaknya nih. Oke. Coba tolong kasih pesan-pesan ya, buat seluruh pelajar di Nusantara, khususnya yang mau belajar agama di pertengahan. Lebih-lebih lagi kalau di Universitas Islam Madinah. Ini kayak closing statement gitu ya. Apa ya? Ya istilahnya perbaiki niat lah. Kalau mau belajar di sini tuh jangan cuman karena nanti setelah lulus mau jadi ustadz kek atau mau jadi apa kek. Apalagi yang mau jadi mutawif itu bahaya banget. Karena kan banyak banget orientasi kita tuh di sini. Begitu udah sampai sini ya pas di Indonesia sih aman-aman aja niatnya mau belajar gitu. Terus begitu sampai sini, lihatlah dunia sini, dunia mutawif nanti
tergiur lah masuk bisnis di sini, buka aja Steve di sini, terus belum lagi nanti ya intinya godaan tuh banyak banget sini lah, apalagi godaan duniawi itu ini dari Indonesia, perbaiki niat, terus apalagi terus jangan cuma dipatok apa kalau kuliah tuh di UIM aja, kalau nggak di UIM nggak mau belajar gitu, jangan gitu ya. UIM tuh nanti sebagai tetap ditarget, tapi selama belum sampai di situ tetap kita belajar apa istilahnya, tujuan kita misalnya belajar agama ya kita tetap dalami agama, tapi nggak mesti di UIM kita belajar agama terus kita di Indonesia nggak belajar agama ya gitulah paling. Udah deh. Nah gitu aja. Oke gitu. Itu memang balik lagi yang paling utama itu niat berarti ya. Karena aku juga bertolak kan. Jadi di Indonesia tuh mungkin ya kayak aku juga karena masih santri kelas 3 SMA. Memang sekarang kayaknya nanti kalau mau fokus ini ya belajar, tapi ternyata faktanya banyak nanti godaan itu banyak. wow. Karena godaan sekarang itu segalanya dimonetisasi, segalanya butuh Ya, uang. semuanya butuh uang. Jadi malah berubah gitu ya. Berubah ya itulah. Terus juga jangan dipatok kalau belajar agama cuma di UIM aja, kalau nggak belajar agama kalau nggak di UIM nggak mau belajar agama ya nggak bisa gitu. Oke lah. Oke, mungkin terima kasih banyak. Cukup sekian aja karena ini hangat banget berarti infonya. Baru Banyak banget ya banget. infonya. Ya gitulah, cuma berbagi dikit aja, sharing. Sayang. Oke. Oh, iya, satu lagi nih kayaknya. Apa tadi? Berarti karena sekarang udah dikontrol semuanya oleh Kemendikbudnya Arab, kita belum tahu lagi ya perkembangannya gitu ya. Nah kalau itu belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan kembali faktor segala macamnya gitu. Belum bisa dipastikan. Oh, iya. Tapi dari kabar terbaru, karena masih ada ini ya, yang dari web Minhati masih ada yang kan masih ada istilahnya murosyah lah, masih ada kandidat tuh masih ada yang masih belum keterima dari web Minhati itu ada. Tim itu masih di tahap penyeleksian tuh masih ada. Jadi mungkin bisa ditunggu dulu dari web Minhati karena beberapa bulan ini ada dari negara lain yang dari web Minhati itu juga udah keterima. Udah diterima inilah istilahnya makbul nihai, final penerimaan lah. Tapi kalau dari Indonesia belum ada kabar. Ya mungkin dalam waktu dekat lah, insya Allah. Oh gitu karena sekarang. Oke, jadi karena sekarang webnya Studin Saudi nyatu semuanya. Tapi yang dari web lama pun masih ada yang belum statusnya belum berubah lah, istilahnya. belum tertolak, tapi juga belum keterima, masih tergantung ya, masih menggantung istilahnya. Tapi nggak semuanya ya, beberapa. Enggak, ada beberapa, masih ada beberapa yang gitu. Jadi mungkin ditunggu aja, ya semoga bisa keterima sih, maksudnya semoga sampai final. Jadi karena ini fun fact terakhir banget, jadi karena wajibnya pakai metode pendaftaran ya, terakhir sebelum disatukan semuanya oleh Arab Saudi. Jadi untuk pendaftaran yang terbaru ini belum bisa dipastikan banget, mulai dari faktor-faktor segala macamnya itu belum dipastikan banget, administrasi segala macam, tapi bisa diprediksi mungkin nggak jauh beda dari sebelumnya ya. Jadi tapi yang ngontrol emang bukan dari kampus, sekarang bukan dari kampus, tapi dari pemerintah, full dari pemerintah. Insya Allah juga nggak jauh-jauh beda lah ya, nggak jauh beda, jadi tetap siapin apa yang harus dipersiapkan, itulah. dan jangan lupa niat. Nah oke dah, jangan lupa niat dan doa. Oh ya doa paling penting. Bagi kalau masih ada orang tua, doa orang tua itu penting. Itu rahasia di balik semuanya, ada orang tua itu. Bagi hari ini hari ibu ya, fun fact-nya hari ini hari ibu. Ya ini 22 November. 22 Sekarang November. pukul 9 lewat 22 Desember lah. 22 Desember. Sekarang jam 9 malam. Kalau di Indonesia sekarang jam 1. Sekarang kalau di Indonesia udah jam 1. Jam 1. Oke, main aja. Oke. Ini terima kasih banyak. Nah, ini fun fact terakhir. Paling terakhir. Sebenarnya aku nggak kenal jelas sama Mas Yusuf, nggak kenal sama sekali. Kenalannya di sini ketemu di Masjid Nabi Akbar itu. Tapi dulu Padahal dulu satu pondok. Kelas 3, aku kelas 1 SMA. Itu masih dari divisi yang sama, departemen yang sama ya. Ya, sama-sama pegang ibadah santri. Luar biasa. Oke. Oke, terima kasih sudah kawasan kaceran. Wah, iya aku. Terima kasih banyak atas semua ini. Alhamdulillah. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.